Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahibil atiyah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi dawil nufusiz zakiyah. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatisy syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Sadaqallahul adzim. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hadits sayaqdi zamanu ala ummati la yabqa minal islam illa ismuhu. Sadaqallahul adzim wa sadaqan nabiyul karim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah telah memberikan kita bermacam-macam nikmat, yang salah satunya nikmat iman dan nikmat Islam. Dengan nikmat tersebut kita bisa menikmati nikmat yang lain. Selawat dan salam kepada seorang aktor dan bintangnya memiliki komputer dan tak pernah memiliki kalkulator dan tak pernah memiliki motor, bahkan dengan jetol sekalipun. Siapakah beliau? Yakni seorang pahlawan yang tidak pernah makan gorengan bakwan, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam kepada para sahabat dan keluarga dan para tabi'in serta ulama mutaqaddimin dan ulama mutakhirin yang bertabar keduanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ta'zim dan ikraman kepada abi beserta keluarga dan kepada wali beserta keluarga dan kepada guru-guru kami yang mengajar santriwan maupun santriwati, terkhususnya kepada santriwan maupun santriwati. Hadirin sahabat-sahabatku yang ganteng-ganteng dan kawan-kawanku yang cantik-cantik, saya minta maaf kepada yang mancung-mancung, mohon jangan tersinggung kepada yang pesek-pesek. Dunia berputar di atas porosnya sehingga manusia lalai dengan kesilauan dunia, sehingga manusia tidak tahu betapa hancurnya dunia. Maka bergetarlah hati seorang santri dari Lombok ingin menyampaikan sebuah pidato yang bertema kita dan keadaan Islam saat ini. Allah sallallahu bersabda, ya, saya zaman ala ummati la yabqa minal islam illa ismuhu, yang artinya selagi datang pada umatku tidak tinggal daripada keislaman kecuali hanya namanya saja. Hadis Baihaqi. Gambaran umum mengenai kondisi umat dalam dekade terakhir dapat kita lihat pada salah satu pandangan seorang ulama yang memiliki pangkat profesor yang hidup di Amerika Serikat dan mengajar di berbagai universitas dan pemimpin dari berbagai lembaga Islam, yaitu Fred Razi Al-Faruqi. Menurut Al-Faruqi, umat Islam saat ini berada di anak tangga bangsa-bangsa terbawah. Bahkan bukan karena itu, umat Islam telah difitnah, umat Islam telah dibantai, dirampas nurulnya dan kekayaannya, dirampas kekayaan dan harapannya. Umat Islam difitnah, dijelek-jelekkan di depan bangsa-bangsa. Umat Islam dituduh agresif, eksklusif, mengingkari hukum, teroris, biadab, penanti, fundamentalis, kuno, menentang zaman, sehingga umat Islam jadi sasaran yang mempermalukan di depan bangsa-bangsa dengan segala kelemahan ketika berhadapan dengan agama-agama lain. Ketika jadi seperti ini, siapa yang harus kita salahkan dan kenapa jadi seperti ini? Padahal umat Islam merupakan umat mayoritas dari dunia sekarang. Umat Islam saat ini mundur, mengalami kekalahan,
karena perilaku umat Islam sendiri. Hadirin, kekalahan Islam bukanlah suatu yang ganjal buat kita sendiri. Kalau boleh jujur, saya ingin mengutarakan keadaan hati saya yang sedang gegana, gelisah belum berana. Kenapa? Karena saya takut kalau kita termasuk kepada golongan umat Islam yang sedang membantu orang-orang yang Islam yang sedang menghancurkan Islam. Masuklah kamu ke dalam Islam dengan secara keseluruhan, seperti ayat seperti firman Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam dengan keseluruhan dan hendaklah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena itu bagi musuh yang sangat nyata. Dalam kata lain, jangan kita Islam di KTP saja. Kita sebagai umat Islam harus bangga dalam syariat Islam. Wahai hamba-hamba Allah yang beriman, wahai hamba-hamba Allah yang spesial yang diberikan nikmat iman berupa Islam. Apakah kalian bangga menjadi umat Islam? Apakah kalian cinta akan agama Islam? Apakah kalian rela umat Islam dihina? Apakah kalian diam saja umat Islam dicaci, dimaki, diremehkan, bahkan sampai dilecehkan saudara-saudara? Saya setuju dengan jawaban saudara-saudara semua. Kalau kalian cinta akan Islam, kalau kalian bangga menjadi umat Islam, hendaklah kalian memenuhi segala hal dalam syariat Islam dan jauhi perbuatan dan dilarang dalam agama Islam. Kita sebagai umat Islam harus total dalam berhubungan dengan Allah, total dalam melaksanakan perintah Allah, dan total dalam melarang, total dalam menjauhi larangan Allah. Ini enggak baik daripada sedemikian, total maksiat, total berzina, total korupsi. Naudzubillah, naudzubillah. Kenapa? Karena pemudanya hancur, makanya Islam hancur. Karena pemudanya korupsi, SD dan tahu mabuk, SD SMP dan tahu korupsi, SMA dan tahu zina, apalagi kuliah, apalagi udah pemimpin dan tahu korupsi. Naudzubillah, naudzubillah. Wahai saudara-saudara, jangan yang enak-enak dibilang sebagai sunnah Nabi, tetapi yang pahit kita tinggali. Kenapa? Yang enak kita utamakan, seperti kali kita utamakan. Enaknya kamu bilang sebagai sunnah Nabi, tetapi kenapa sembahyang berantakan? Isya di kasur, zuhur di restoran, asar di perjalanan, maghrib kecapean, dan subuh katanya kedinginan, saudara-saudara. Kenapa seperti yang berjihad di jalan Allah tidak bilang sebagai sunnah Nabi? Seperti Nabi berjihad dari Mekah ke Madinah berhari-hari, kepanasan, kedinginan, 3 hari 3 malam beliau tidak pernah makan. Beliau ganjal perutnya dengan segambar batu, beliau suci beliau berbunyi. Beliau kepanasan bukan untuk anak cucunya, beliau kepanasan bukan untuk istri sayanya, tetapi beliau kepanasan untuk kita umatnya. Ketika itu para sahabat juga berjuang bersama Nabi. Mereka rela mengeluarkan keringat, air mata, darah, harta, bahkan nyawa sekalipun. Supaya apa? Supaya iman sampai, supaya akhlak sampai, supaya adab sampai. Setelah itu sampai, seakan-akan kita campakkan di muka Nabi kotoran, seakan-akan kita campakkan di muka para sahabat kotoran. Naudzubillah, naudzubillah. Kalau seperti itu kalian memperhatikan kesiaman kalian, jangan salahkan siapa-siapa kalau kalian distempel sebagai dalil nafsi. Jangan salahkan saya, karena saya cuma anak petani biasa yang berasal dari Lokot, yang baru belajar al-Fatihah. Dan jangan salahkan kedua orang tua kalian yang sudah cukup ngasih ilmu agama kepada kalian. Dan jangan salahkan kepada pemimpin, karena itu pemilik Anda. Dan jangan salahkan kepada negara, karena itu ada sebongkah tanah yang berlandaskan Pancasila. Dan terima kasihlah kepada Syekh Talanatillah, karena itu temanmu yang setia pada akhirat nanti tersenyum di neraka bersamamu. Saudara-saudara, kita hidup di akhirat, kita hidup di akhir zaman ini penuh dengan kesusahan. Kita hidup sekarang ini, remajanya semuanya hancur,
Kita hidup di sini di zaman sekarang akhir ini, kita mencari ulama sampai ke Aceh, sampai seluruh dunia, tetapi kita tidak sadar ulama sesungguhnya, keramat yang sesungguhnya di dalam rumah, yaitu kedua orang tua kita. Alhamdulillah, di zaman sekarang ini sudah banyak terjadi seperti demikian. Kalau saya kasih roda ini kepada kalian, kita bilang apa? Terima kasih. Kenapa? Karena saya mengasih jam ini. Tetapi bapakmu 3 hari, 3 bulan, 3 detik, 3 hari jam, tidak pernah kalian bilang terima kasih ketika kalian tidaklah di pesantren. Bapakmu kepanasan, kedinginan, 3 hari bapakmu di situ, di dalam perjalanan menuntut. Kita di dalam perjalanan menuntut, kita dihidupkan oleh orang tua kita. Kenapa kita tidak bilang terima kasih? Tetapi saya beserta kalian, kenapa bilang kalian terima kasih kepada saya? Na'udzubillah, timma na'udzubillah. Saudara-saudara, walaupun kita hidup di akhir zaman ini, di mana mulai Islam mulai hancur, dan penyebabnya oleh Islam sendiri. Kita sebagai Islam itu harus sesuai dengan norma-norma Islam, sesuai dengan tuntas Islam. Dan marilah kita berbakti kepada orang tua, karena itu sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menuntut menjadi ulama tanpa tidak ada ridho dari orang tua percuma. Jadi presiden, jadi gubernur, tidak ada berbakti kepada orang tua, tidak ada ridho dari orang tua, percuma kita jadi presiden, percuma kita jadi gubernur. Tetapi kalau ada ridho dari orang tua, kelas 1 kita pesantren, kelas 2 kita pesantren, tetapi kalau ada ridho dari orang tua, kita akan senang baik dunia maupun akhirat. Saudara-saudara, ada pun ibu sari berperan dalam saya tadi yang pertama, kita hidup di akhir zaman ini, kita hidup di akhir yang mana Islam mulai hancur. Kita harus menegakkan, kita harus menegakkan, kita sebagai umat Islam harus total yang berhubungan dengan Allah, total yang memberitakan perintah Allah, total yang meninggalkan larangan Allah, dan harus total dengan sama manusia. Dan kedua, kita hidup di akhir zaman ini, kita harus berbakti kepada orang tua. Percuma kita jalan-jalan mencari ulama untuk mendapat syafaat daripada ulama, jalan-jalan ke Mekah, jalan-jalan ke Madinah untuk mencari ulama, tetapi kita tidak pernah memuliakan orang tua kita di rumah. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Marilah kita sadari saudara-saudara, marilah kita renungkan betapa kita sekarang ini, betapa kita tidak pernah berbakti kepada orang tua. Mak kita jalan-jalan mencari ulama untuk mendapat syafaat daripada ulama, jalan-jalan ke Mekah, jalan-jalan ke Madinah untuk mencari ulama, tetapi kita tidak pernah memuliakan orang tua kita di rumah. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Marilah kita sadari saudara-saudara, marilah kita renungkan betapa kita sekarang ini, betapa kita tidak pernah berbakti kepada orang tua. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang terhormat dan pemirsa dimanapun Anda berada, nomor peserta 266 yang baru saja tampil atas nama Tengku Ridwan, delegasi dari kelas 1A yang berdomisili di Lombok, Serta Jambi, Aceh